Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang 6 keunikan adat Minang yang masih dilestarikan. Makanya subscribe dulu dong, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya. Indonesia, negeri seribu warna dan suara, tempat di mana keindahan tercipta dari perbedaan budaya yang mengagumkan. Di Indonesia, tiap suku, tiap etnis, dan tiap daerah memiliki cerita dan kearifan lokal yang memperkaya bangsa ini. Keragaman budaya Indonesia adalah jalinan benang emas yang menghubungkan berbagai tradisi, adat, dan kepercayaan menjadi satu harmoni yang memukau. Dalam keberagaman budaya Indonesia, kita menemukan kekuatan yang luar biasa dalam persatuan, mengukir harmoni dari beragam nuansa kehidupan. Warna-warni budaya Indonesia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, memeluk keanekaragaman, dan merangkul kebersamaan sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda pula. Kali ini kita akan membahas suku Minang. Suku Minang atau Minangkabau adalah suku mayoritas yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Adapun salah satu ciri khas suku Minang yang paling terkenal adalah makanannya yang kaya bumbu dan rempah. Tak hanya itu, ada banyak ciri khas lainnya yang menarik untuk diperbincangkan. Salah satunya yaitu fakta bahwa suku Minang tersebar di hampir seluruh pulau di Indonesia. Buktinya, ada banyaknya rumah makan Minang di berbagai wilayah di Indonesia. Pada dasarnya, adat Minang merupakan aturan serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat Minangkabau, terlebih lagi bagi mereka yang masih bertempat tinggal di Tanah Minang atau Sumatera Barat. Namun, bagi mereka yang sudah bertempat tinggal di tanah rantau, maka tak jarang mereka masih memegang teguh adat-adat yang sudah diterapkan oleh anduang kuyang atau nenek moyangnya. Adapun adat istiadat tersebut nantinya akan diterapkan kepada anak dan cucu mereka yang tujuannya, agar adat Minang tetap lestari dan tidak luntur digerus oleh zaman yang semakin berkembang. Lantas, apa saja adat Minangkabau yang masih jarang diketahui banyak orang? Berikut adat unik Minangkabau yang jarang diketahui. 1. Perempuan Minang harus membeli pria Minang untuk bisa menikah. Ya, hal pertama yang banyak terdengar di telinga kita yakni gadis Minang yang sudah berumur cukup untuk menikah dan mau melangsungkan pernikahan, namun harus membeli calon pasangannya dengan harga yang disepakati oleh keluarga calon suaminya. Jadi, keluarga mempelai wanita juga harus berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan.
Adapun adat seperti ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau khususnya Padang Pariaman. Dua, warisan atau pusako jatuh ke anak perempuan. Kemudian, adat Minang yang unik selanjutnya yakni harta warisan dari keluarga Minang hanya jatuh ke anak perempuan saja. Anak laki-laki tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Apabila sebuah keluarga Minang tidak memiliki anak perempuan, yang berhak menerima warisan adalah keponakan perempuan dari adik atau kakak perempuan. Adapun tujuan utama dari tradisi ini adalah menuntut pria Minang untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada orang tuanya. Tiga, pendidikan pria Minang menentukan nilai jualnya. Kemudian, semakin tinggi pendidikan seorang pria Minang akan semakin tinggi nilai jualnya. Untuk ukuran harga dari calon pengantin laki-laki adalah tingkat pendidikannya. Jadi, apabila dia hanya lulusan SMA, maka harga jualnya akan berbeda dengan laki-laki yang lulusan S2. Tak bisa dipungkiri, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita bisa disesuaikan juga dengan tingkat ekonominya. 4. Prosesi adat pernikahan yang sangat panjang. Proses adat pernikahan Minang memang sangat panjang dan ribet. Pada dasarnya, prosesi yang harus dilalui oleh setiap calon pengantin Minang antara lain maresek, menimang dan batimbang tando, mahanta siriah, babako, malam bainan, hingga malam bajapuik. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, maresek. Maresek yaitu, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Kemudian yaitu menimang dan batimbang tando. Menimang dan batimbang tando adalah proses pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Biasanya menggunakan benda pusaka seperti keris, kain adat, dan benda-benda lainnya. Mahanta siriah. Pada prosesi ini, calon mempelai pria akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau. Namun, saat ini telah digantikan dengan rokok. Sementara untuk calon mempelai wanita akan menyiapkan sirih. Tujuan dari prosesi ini untuk meminta doa restu kepada mamak-mamaknya atau paman, dan saudara ayah. Babako. Prosesi ini adalah ketika dijemputnya calon pengantin wanita untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Malam bainan. Ritual melekatkan pacar kuku atau daun inai di kuku calon pengantin wanita. Prosesi ini berlangsung sehari sebelum akad nikah. Malam bajapuik. Prosesi paling penting dalam ritual pernikahan adat Minang, yaitu penjemputan mempelai pria dan dibawa ke rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. 5. Garis keturunan ibu. Masyarakat Minangkabau memang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Jadi, seorang pria Minang yang memiliki suku Guci dan menikah dengan wanita Minang bersuku Tanjung, maka nanti seluruh anaknya adalah suku Tanjung. 6. Menjual anak laki-lakinya jika mirip dengan ayahnya. Apabila setelah menikah dan memiliki anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya, maka keluarga Minang akan menjual anak laki-lakinya yang masih bayi kepada saudaranya yang belum memiliki keturunan. Pada dasarnya, istilah "jual" di sini hanya sebuah simbolis, dan tidak benar-benar dijual. Biasanya, pihak keluarga yang akan membeli memberikan sejumlah uang kepada orang tua anak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, anak laki-laki tersebut tetap dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya.
Dengan begitu, adat seperti ini masih berlaku hingga saat ini, karena masyarakat Minangkabau percaya jika hal tersebut tidak dilakukan, anak laki-laki atau ayahnya salah satu akan meninggal dunia. Oke Sobat Kabar Rantau, berikut tadi adalah 6 keunikan adat Minang yang masih dilestarikan. Semoga kita akan tetap melihat adat-adat budaya, baik dari daerah Minangkabau maupun dari daerah lainnya. Oke Sobat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya Sobat tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita.